Satu, dua, tiga. Oke, kakak guru sekolah minggunya mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang di rumah yang sedang melakukan ibadah online sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Oke adik-adik, karena ini hari Minggu, di hari Minggu ini adalah hari spesial. Apa itu, Kak? Ayo, hari ini memperingati hari apa? Hari kemerdekaan. Hari Kakak. pas. Gak lupa. Pas. Salah. Salah. Jadi hari apa, Bang? Hari turunnya Roh Kudus. Atau biasa kita mengingatnya hari Pentakosta. Iya, selamat hari Pentakosta buat adik-adik yang di rumah ya. Oke Kak. adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yang pertama disiapkan adalah Alkitab, yang kedua disiapkan adalah buku dan pulpen, dan yang ketiga apa kali di? Siapin Hatinya. Jadi untuk handphone, tablet, laptop, mainan semuanya disingkirkan karena kita akan memulai ibadah kita. Oke? Ya, Kak. Oke. Untuk itu, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri karena ini memperingati hari Pentakosta. Kita bernyanyi lagu Anggur Baru Tercurah. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dan tak kuasa. Kita katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Oke, kita tarik nafas dulu. Oke, masih semangat adik-adik? tetap semangat, tetap semangat. Aduh, lemas banget ya. Oke, kalau kakaknya nanya, masih semangat adik-adik, jawabnya gimana kak? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke? Oke, kita ulangi. Masih semangat adik-adik? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Karena adik-adik masih semangat, kita akan bernyanyi lagu lagi. Kita bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Tetap berdiri adik-adik. Kita bernyanyi sambil bergoyang. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari.
tarik napas. Oke? Dikeluarin enggak? Ya dikeluarin dong Kak. Oke, karena kita akan memulai ibadah kita yang diawali dengan doa pembuka yang dibawa oleh Kakak Maria. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan bisa berkumpul di rumah masing-masing ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, Tuhan yang membimbing kami ya Tuhan, menyertai kami anak-anak Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir nanti ya Tuhan, untuk tetap setia dan juga mendengarkan dari setiap apa yang dikatakan oleh kakak-kakak dari guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami di rumah ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran ya Tuhan untuk menjalankan setiap kegiatan sekolahnya Tuhan, dan juga untuk setiap keluarganya Tuhan, mama papanya, adik kakaknya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan terus Tuhan, dan Tuhan menjauhkan segala penyakit-penyakit ya Tuhan daripada keluarga adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, adik-adik kami Tuhan dapat berkumpul dan bersatu bersama-sama dengan kami ya Tuhan di gereja ini untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga yang memberikan seluruh kebaikan Tuhan untuk menyudahi Tuhan setiap kondisi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami juga percaya Tuhan selalu membimbing kami ya Tuhan, baik guru-guru maupun adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi kembali 2 lagu. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Tapi sebelumnya, tadi kita belum nanya kabar mereka ya Kak? Belum. Oke, sebelumnya kakak-kakaknya bakal nanya kabar adik-adiknya, oke? Ya Kak. Kalau kakaknya nanya, gimana kabarnya hari ini? Gimana Kak? Biasa. Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke? Yuk. Oke, yuk berdiri. Siapa yang berdiri? Boleh bangkit berdiri. Udah? Udah, oke. Gimana kabarnya anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah semangat. Saatnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Kita nyanyikan Abang. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah membuka agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Oke adik-adik tetap berdiri karena kita akan bernyanyi satu lagu kembali, yaitu di kepak-kepakan sayapnya. Kita nyanyikan Abang. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin apa? Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah
adik-adik di rumah, adik-adik boleh duduk kembali, mempersiapkan Alkitab, buku pulpen dan hatinya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi lagu pujian, sampaikan pada Yesus. Kita nyanyikan dengan pelan ya adik-adik, karena adik-adik belum tahu kan lagunya. Ayo kita nyanyikan dengan pelan abang. Saat dunia kecewakan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Saat dunia menyakitkan. Saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Dia ada. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus Segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. yang mengerti air matamu Dan memulihkanmu. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagu sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu. Memulihkanmu. Katakan sampaikan kepada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. yang Mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wow, kita hari ini memasuki merayakan hari Pentakosta. Tahu artinya Pentakosta apa? tercurah Pencurahan Roh Kudus. Harinya tercurahnya Roh Kudus. Oke, kita bersyukur karena Tuhan
tepati janjinya dan berikan Roh Kudus untuk menyertai, menjaga dan membimbing kita dari hari ke hari. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini kami diberikan waktu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan pimpin kami, sehingga di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini kami dapat menikmatinya. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memimpin kami. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan membacanya ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Nanti abang ayah akan baca ayat yang pertama, kakak-kakak guru sekolah minggu bacakan ayat 2, dan begitu seterusnya abang ayat 3, dan semuanya adik-adik yang di rumah bisa ikuti di rumahnya masing-masing ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita ulang. Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat memangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, nah kita tahu bahwa minggu yang lalu kita baru saja merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah setelah itu Tuhan kan janjikan bahwa Ia akan menyertai kita kemanapun sampai selama-lamanya. Dan buktinya yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah. Itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan juga ada Allah Roh Kudus. Bukan berarti kita punya 3 Allah, kita hanya punya satu Allah, tetapi di dalam 3 pribadi, di dalam tugas yang masing-masing yang mereka kerjakan. Artinya tidak perlu khawatir, wah kita punya 3 Tuhan ya, Mang. Enggak, Allah kita tetap satu. Tapi memang itulah uniknya kita sebagai orang Kristen, kita punya Allah yang memang cukup rumit. Tetapi Dia perkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan utus Roh Kudus untuk kita memahami dan semakin mengerti. Nah di hari Pentakosta ini sebenarnya yang berarti di hari ke-50. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dikatakan di situ banyak berkumpul. Tahu mereka lagi ngapain? Mereka sedang syukuran. Biasanya memang setelah hari Paskah mereka akan berkumpul. Mereka akan mengucap syukur untuk segala panen yang mereka sudah dapatkan. Jadi mereka sedang berkumpul. Makanya dibilang di situ orang-orang percaya sedang berkumpul. Lalu yang luar biasanya, yang beda daripada yang lain pada hari itu yaitu ada tiupan angin, badai,
Lalu semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut, yaitu para murid Tuhan Yesus juga, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan bentuk Roh Kudus seperti nyala api yang ada di atas kepala mereka. Memang cukup aneh, cukup mengerikan, cukup mengherankan. Makanya dibilang berulang kali ya adik-adik ya. Di situ dibilang mereka tercengang-cengang dan heran. Karena memang aneh, unik, luar biasa. Pengalaman yang tidak bisa mereka bayangkan. Ada api tiba-tiba datang, tetapi itu memberikan damai sejahtera, bukan memberikan ketakutan, bukan memberikan ngeri sama mereka, bukan bikin mereka lari, bukan bikin mereka membenci, tetapi mereka malah tenang, damai sejahtera dan memperhatikan. Bahkan dikatakan di situ karena mereka penuh dengan Roh Kudus, apa dibilang adik-adik? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Untuk apa? Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Artinya di situ mau Bang bilang Roh Kudus dia dengan segala kekuatannya membimbing, memimpin, menolong seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengucapkan pujian kepada Tuhan. Apa yang mau Bang sampaikan? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya yang pertama adalah mulutnya dipenuhi dengan namanya pujian. Dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang positif. Bukan yang malah menyakiti orang lain, bukan yang membuat orang lain menderita, bukan malah membuat orang lain sedih dengan perkataannya, tetapi dengan pujian, dengan hal-hal yang benar, membuat damai sejahtera tenang. Walaupun orang lain tercengang-cengang, tapi mereka nggak ada yang sakit hati. Walaupun mereka tercengang-cengang, tapi mereka tidak ada yang lari, ketakutan. Karena apa? Karena membawa damai sejahtera. Adik-adik yang terkasih, tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus, mulut kita bisa dijaga. Mulut kita dipenuhi dengan kebenaran. Yang di rumah, hati-hati dengan mulutnya, jangan kasar ya sama papa mamanya, jangan kasar ya sama adik atau abangnya atau kakaknya, jangan kasar. Pokoknya jaga mulutnya, berikan pujian. Kalau kita butuh sesuatu, minta tolong. Kalau kita sudah selesai ditolong, kita bilang terima kasih. Kalau kita ada salah, kita katakan maaf. Ungkapkan hal yang baik, jangan panggil sembarangan. Woi, kau kesini gitu. Enggak. Kalau abangnya panggil abang, kalau adiknya panggil ade dengan lembut. Jangan panggil dengan namanya sembarangan atau dengan diganti-ganti namanya dengan nama-nama jorok, atau mungkin dengan teman-temannya panggil nama bapaknya begitu. Jangan. Tapi dengan yang baik. Lalu dikatakan di sini, dikatakan mereka, kenapa mereka tidak takut, tidak khawatir? Dengar adik-adik, ini luar biasanya. Sini mereka dikatakan mereka ini orang-orang Galilea. Para murid Tuhan kan orang-orang Galilea. Ya kan? Kan mereka dikatakan orang-orang Galilea. Waduh, ada apa dengan orang Galilea? Mereka anggap orang-orang Galilea itu adalah orang kampung. Orang yang gak berpendidikan, cuma nelayan. Cuma kerjanya sembarangan. Tapi masalahnya apa? Kenapa mereka bisa berbahasa banyak? Bahasa asing. Kalau dibilang di situ ada berapa bahasa ini? Aduh, kita coba ya lihat ya. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, bahkan yang dekat dengan pendatang dari Roma. Ada berapa, Kang? 13. Ada sekitar 14-13. Baru dibilang itu daerah-daerah, artinya masih banyak bahasa-bahasa yang lain lagi yang mereka mengerti. Orang-orang di sekitar sana karena apa? Ada dikatakan ada orang Yahudi, ada penganut orang Yahudi, ada orang Arab, ada orang Kreta. Mereka sedang berkumpul ya karena lagi bersyukur, lagi pesta, lagi ada acara kan. Tiba-tiba mereka ngomong, kok bisa ini orang-orang Galilea, orang kampung ini bisa ngomong-ngomong
dengan bahasa yang luar biasa, bahasa yang bisa menyanjung orang, yang bisa meninggikan Tuhan. Kok bisa mereka, padahal mereka cuma nelayan loh. Kok bisa begitu? Nah, disinilah tanda daripada penyertaan daripada Roh Kudus. Selain daripada tadi, mulutnya diberkati oleh Tuhan karena menceritakan, mengatakan hal-hal yang benar, tetapi juga melalui hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Entah itu statusnya apapun, itu semuanya. Tuhan tidak pandang bulu. Entah kamu itu orang kampung, entah kamu itu mungkin orang desa, mungkin kurang pintar di sekolah, atau mungkin banyak orang yang katakan kita mungkin bodoh, mungkin kita dianggap tidak dianggap. Maksudnya kita mungkin di sekolah mungkin sering diejek, atau mungkin dianggap tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Namun apa? Tuhan pakai orang-orang yang demikian juga. Bukan hanya orang-orang yang punya banyak talenta, punya yang banyak kehebatan. Bukan Tuhan pakai orang yang sombong, enggak. Tetapi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih, di hari Pentakosta ini turunnya Roh Kudus kita peringati, karena Tuhan sudah curahkan itu ribuan tahun yang lalu kepada kita, kepada seluruh umatnya ketika Tuhan naik ke sorga. Sehingga apa? Kita diingatkan agar kita semakin bersemangat, semakin giat, semakin bertumbuh. Ya mungkin sebelumnya sudah mulai malas-malasan, sekarang makin semangat lagi untuk beribadah. Ya mungkin dulunya sebelumnya malas-malasan karena cuma sekolah online, sekarang makin semangat. Yang dulu malas-malasan bantu mamanya, sekarang makin rajin, makin kuat, makin hebat. Karena apa? Kita bertumbuh. Dan juga karena apa? Kita disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Seperti Tuhan bilang, jadilah berkat. Dikatakan Tuhan, jadilah saksiku. Beritakanlah Injil. Kan lalu dibilang, waduh bagaimana kita masih anak-anak mau sampaikan Injil? Dari hidupmu, dari tingkah laku kita, ya kan? Kalau di tempat bermain, kita menjadi teladan, menjadi berkat, bukan malah jadi bikin susah orang lain. Ketika kita bersama orang-orang yang di sekitar kita, di tengah saudara, mungkin lagi berkumpul-kumpul dengan saudaranya, kita jadi berkat, jadi contoh, bukan jadi orang yang akhirnya dijauhi orang atau dikutuki orang, tetapi kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar, jadi kesenangan, jadi pujian. Itu adik-adik yang terkasih. Artinya abang percaya dan guru sekolah minggu percaya, walaupun kita terpisah, ya hanya selalu melalui kamera, tapi Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita. Biarlah adik-adik juga yang disertai oleh Roh Kudus makin rajin berdoa, makin rajin baca Alkitab, dan makin rajin juga untuk melakukan segala sesuatu, khususnya untuk ikut ibadah online setiap minggu dari hari ke hari. Tuhan pimpin kita semuanya dan Tuhan sertai. Tuhan berkati. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa disertai oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tahu Bapa banyak kelemahan dan kekurangan kami. Tapi Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman dan kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan sertai, jagai kami, mampukan kami, agar kami semakin tiap hari berapi-api untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ama Pendeta. Jadi dari inti firman Tuhannya, kakak dan adik-adik diajarkan untuk tidak takut karena Tuhan telah naik ke surga. Sekalipun Tuhan telah naik ke surga, Tuhan tetap mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, pada adik-adik, kakak, dan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap berjalan menurut firman Tuhan. Itu sebabnya kita memperingati hari
Pentakosta. Untuk meresponi firman Tuhan, adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi 2 lagu sebagai penutup ibadah. Yang pertama Kudaki-daki dan yang kedua Dia Lahir Untuk Kami. Kita nyanyikan Kudaki-daki dengan penuh semangat. Baiklah adik-adik, kita bersyukur karena kita bisa merayakan hari Pentakosta. Oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan, kiranya adik-adik disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Dan kita akan tutup ibadah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Bapa bahwa kami bisa merayakan, mengingat hari turunnya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu. Engkau memang telah naik ke sorga, namun juga Allah yang memelihara kami, tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu yang kudus menyertai. Biarlah Bapa seluruh anak-anak sekolah minggu disertai dan dipimpin Roh Kudus. Kami semakin semangat, semakin bergiat lagi untuk melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Pimpin kami Bapa adalah hari ke hari. Tuhan yang sertai agar kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami Bapa, anak sekolah minggu, juga para guru sekolah minggu, sehingga kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati dan pimpin semuanya, adik-adik semua yang ada di rumah Bapa, agar mereka tetap sehat dan tetap kuat. Bimbing Bapa kami semuanya. Kami percaya Tuhan akan melalukan masa pandemi ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali Bapa di gereja dalam keadaan baik tanpa ketakutan. Biarlah Tuhan yang menyertai. Dan Bapa, kami akan menyerahkan waktu ke depan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang pimpin dan sertai. Kami percaya bahwa Allah akan menjaga dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap gereja yang merayakan Pentakosta pada hari ini. Dan juga orang tua kami, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Hanya di dalam nama Yesus, dengarkan doa kami dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati karya Roh Kudus dari hari ke hari. Dadah. Dadah.